Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Farida yang saya kasihi. Pada kesempatan hari ini, saya Jefferson Ezekiel Bertanamal dari kelas 10 TKJ1 akan menjelaskan mengenai proposisi dalam logika informatika. Proposisi yang akan saya jelaskan itu ada negasi, implikasi, disjungsi, dan konjungsi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sebelum kita memasuki materi utama kita, perlu kita mengetahui dulu apa sih itu logika informatika. Nah, di sini dikatakan bahwa logika informatika adalah cabang ilmu komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip logika untuk memecahkan masalah dalam bidang komputer dan pemrograman. Dalam bidang ini, biasanya mengandung teori-teori logika formal, seperti logika proposisional yang akan saya bahas pada hari ini, dan logika predikat. Jadi, pada intinya, logika informatika itu adalah sebuah ilmu komputer yang akan kita pelajari untuk memecahkan masalah dalam bidang komputer yang biasanya terjadi di dalam perangkat lunak atau enggak yang kita kenal seperti bahasa pemrograman kayak JavaScript ataupun masih banyak lagi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi utama kita, yaitu proposisi. Di sini dikatakan bahwa proposisi dalam ilmu informatika adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Artinya, suatu kalimat harus dipercaya, dipertanyakan, dibantah, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Maksudnya di sini, pada dasarnya proposisi ini adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Bisa benar, bisa juga salah. Namun tidak langsung dua-duanya itu benar atau enggak salah. Jadi salah satunya benar kalau enggak salah. Jadi proposisi seperti itu sih. Lanjut. Oke, kita sudah mulai memasuki negasi. Negasi merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar. Apabila pernyataan semula benar, maka saat dinegasikan, pernyataan tersebut akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, negasi ini lebih diidentikan dengan tambahan kata tidak ataupun lawan kata dari tidak, tergantung dari nilai pernyataan awalnya. Misalkan contoh di bawah ini dikatakan bahwa nilai P, es akan mencair jika dipanaskan. Nah, ini nilainya benar ya. Kemudian jika kita negasikan akan menjadi es tidak akan mencair jika dipanaskan. Nah, ini pernyataan yang salah. Nah, kalau misalkan pernyataan es tidak akan mencair jika dipanaskan, itu kita pindahkan ke pernyataan yang awal, pernyataan yang semula, ya pokoknya pernyataan yang awal, maka saat dinegasikan, pernyataan tersebut akan menjadi es akan mencair jika dipanaskan. Jadi ini semua akan tergantung ke pernyataan awalnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sebelah kiri ada tabel negasi. Nah, apabila P pernyataan semula itu bernilai salah, maka bila dinegasikan akan menjadi benar. Begitu juga sebaliknya, apabila pernyataan P itu akan
benar, menyatakan nilai yang benar, maka jika dinegasikan akan menjadi nilai yang salah. Nah, jadi seperti itulah negasi. Yang selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau disebut disjungsi. Contohnya, jika pernyataan P 4 adalah bilangan genap, dan ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian Q 4 adalah bilangan prima, dan ini merupakan pernyataan yang salah. Maka P disjungsi Q adalah 4 adalah bilangan genap atau prima, dan ini bisa jadi pernyataan yang benar. Untuk tabelnya bisa kita lihat di sebelah kiri. Jika pernyataan P itu benar, Q benar, maka P disjungsi Q akan menjadi benar. Kemudian jika pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka P disjungsi Q menjadi benar. Kemudian jika pernyataan P itu salah, pernyataan Q itu benar, maka pernyataan P disjungsi Q akan menjadi pernyataan yang benar. Selanjutnya, jika pernyataan P itu salah dan pernyataan Q itu salah, maka pernyataan P disjungsi Q menjadi pernyataan yang salah. Dan yang selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi merupakan operasi yang menggabungkan dua pernyataan dan menghasilkan nilai benar. Hanya jika kedua pernyataan tersebut benar. Konjungsi juga dikenal sebagai and atau dan. Jadi di konjungsi ini biasanya menambahkan kata dan. Contohnya seperti di bawah ini. Pernyataan P itu mengatakan bahwa 2 adalah bilangan genap, dan ini merupakan pernyataan yang benar. Pernyataan Q mengatakan bahwa 2 adalah bilangan prima, dan ini merupakan pernyataan yang benar. Maka, apabila keduanya dikonjungsikan, akan menjadi 2 adalah bilangan genap dan prima. Mungkin saya akan kasih contoh kalau misalkan salah satu dari keduanya itu ada yang salah. Misalkan contoh di P-nya ini saya ganti menjadi 2 adalah bilangan ganjil. Maka jika keduanya ini akan dikonjungsikan menjadi 2 adalah bilangan ganjil dan prima. Dari sini saja kita sudah tahu kalau misalkan pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah, karena 2 itu tidak termasuk bilangan ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat sebelah kiri di tabel konjungsi bahwa jika pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu benar, maka apabila kita konjungsikan akan menjadi sebuah pernyataan yang benar. Sisanya, apabila pernyataan P dan Q, P itu benar dan Q itu salah, maka jika kita konjungsikan akan menjadi salah. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila semuanya salah, maka saat dikonjungsikan ya tetap salah. Jadi itulah konjungsi. Jadi ingat aja untuk konjungsi hanya ditambahkan dengan kata dan. Jadi kayak kata penghubung gitu lah. Dan yang selanjutnya adalah implikasi. Implikasi adalah operasi logika yang menyatakan hubungan jika atau maka. Implikasi menunjukkan bahwa jika suatu pernyataan atau kondisi pertama benar, maka pernyataan atau kondisi kedua juga harus benar.
Jika premisnya salah, maka konsekuennya A bisa dibenarkan atau salah. Tetapi implikasi keseluruhan dianggap benar. Contohnya, jika pernyataan P menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat, maka pernyataan ini akan disebut sebagai pernyataan yang benar. Kemudian, Q menyatakan bahwa bulan berbentuk prisma, maka pernyataan tersebut akan dianggap salah karena bulan tidak berbentuk prisma. Kemudian, jika diimplikasikan keduanya, maka akan menjadi jika bumi itu berbentuk bulat, maka bulan berbentuk prisma, di mana pernyataan ini akan dianggap salah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita lihat ke sebelah kiri, yaitu tabel implikasi. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka implikasinya akan menjadi benar. Jika pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu salah, maka jika diimplikasikan keduanya akan menjadi salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q itu benar, maka jika diimplikasikan keduanya akan menjadi benar pernyataannya. Jika pernyataan P itu salah dan pernyataan Q itu salah, maka jika keduanya diimplikasikan pernyataannya akan menjadi benar. Sekian dari penjelasan preposisi menurut saya sendiri. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan ya Bu. Selamat tinggal.